Shalom, selamat sore Bapak Ibu sudah dikasihi. Hari ini Selasa 27 April 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari. Sungguh kami bersyukur memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-kebenaran ini, firman yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 91 mulai ayat yang pertama. Ya, saya bacakan Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, ini berbicara tentang orang percaya. Orang percaya yang sudah membangun intimasi yang kuat dengan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani hidup kekristenan itu semestinya dari hari ke hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun ini harus kita isi dengan tekad kita, spirit kita, hasrat kita untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Ya, sehingga orang-orang seperti ini akan bisa mengatakan bahwa Allah tempat perlindungannya, kubu pertahanan. Ya, jadi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh semua orang percaya, tidak bisa. Apalagi kalau dia orang percaya yang dia tidak ada keinginan yang kuat untuk membangun intimasi dengan Tuhan, orang percaya yang masih sangat duniawi. Ya, dia menganggap bahwa di luar Tuhan ada hal yang bisa menyenangkan. Tidak mungkin. Ya, jadi ayat ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang memang membangun intimasi dengan Tuhan, dan dia mengakui bahwa Allah itu tempat perlindungannya. Dialah kubu pertahanan hidupnya. Ayat 3 dan 4. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, ayat 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa pemazmur ini sangat sadar bahwa kehidupan mereka itu mungkin bisa jadi masuk dalam banyak pencobaan. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu juga menyadari hal ini. Tidak ada hidup orang percaya itu terus berjalan mulus tanpa percobaan, ya, tanpa tantangan. Tidak mungkin. Pasti setiap kita akan mengalami hal yang sama. Ya. Dan hal ini bisa terjadi dari pihak luar yang memang memasang jerat bagi kita. Jadi ada orang-orang yang memang tidak tulus terhadap kita, yang memang dia mempunyai niat yang tidak baik terhadap kita, atau juga itu dari dalam. Misalnya kita diizinkan dapat sakit penyakit, ya, kita dapat sakit penyakit. Nah, ini bisa terjadi. Tetapi mereka, pemazmur ini tetap yakin bahwa Dia yang maha tinggi, Allah Israel itu pasti akan meluputkannya. Dia memiliki keyakinan bahwa yang mulia Tuhan Yesus Kristus akan memberikan perlindungan, seperti seekor burung melindungi anak di bawah kepak sayapnya. Dan dengan setia, ya, kalau seekor burung melindungi anaknya itu jangan diragukan, pasti dia akan melindungi dalam kondisi apapun. Nah, demikian juga dengan pemazmur ini, dia memiliki keyakinan bahwa Allahku akan melindungi, akan meluputkan aku dari segala mara bahaya. Ayat 5 dan 6, ya, ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Jadi pemazmur ini dia akan diteguhkan dengan kebenaran ini. Dia memiliki keyakinan bahwa jangan kita takut sekalipun menghadapi bahaya. Ya, ini ayat 5 dan 6 kan menggambarkan ya, tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi kita diteguhkan, orang-orang yang memang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita jangan pernah takut sekalipun menghadapi bahaya. Baik itu yang terjadi atas kita, ya, yang terjadi atas orang-orang dunia yang memang memiliki maksud tidak baik terhadap kita, ya, yang memang dia mengincar diri kita, bahkan sekalipun itu sakit penyakit yang mengintai kita, ya, dia katakan tak usah takut. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini tidak bisa diucapkan oleh semua orang percaya. Ayat ini tidak bisa diucapkan oleh sembarang orang percaya. Ayat ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang sudah membangun intimasi, yang sudah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat doa-doanya, lewat ketekunannya membaca firman. Pasti. Jadi sekalipun bahaya itu mengintai kita, ayat ini mengatakan jangan takut. Ya, jangan kita meragukan perlindungan Allah. Ayat 7 dan 8. Ya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini ayat ini luar biasa. Ya. Ini bagaimana ayat ini menggambarkan perlindungan yang sempurna atas orang percaya. Ini menggambarkan bahwa perlindungan yang sempurna atas orang percaya. Sekalipun banyak orang yang mengalami kebinasaan, rebah, ya, mereka ditimpa musibah, baik itu karena kondisi alam, ya, seperti atau bencana alam itu, atau karena kejahatan orang lain. Tetapi bagaimana kita melihat bagaimana Allah meluputkan orang-orang seperti ini? Ya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, ini satu bentuk perlindungan, penjagaan Allah yang sempurna. Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ribuan orang di sekitar kita. Ya, dia mengalami bencana, dia mengalami kebinasaan. Ya. Bahkan kita bisa menyaksikan, ya, dikatakan ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ya, jadi seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan untuk menyaksikan penderitaan orang lain. Ya, memang kita tidak punya keinginan untuk menyaksikan, tetapi Tuhan membawa kita pada kondisi seperti itu supaya kita menyaksikan. Nah, ketika kita menyaksikan hal seperti itu, pasti di dalam diri kita ada rasa atau ucapan syukur yang luar biasa. Aduh Tuhan, kami bersyukur kalau orang lain, banyak orang rebah, banyak orang mengalami penderitaan, kebinasaan, tetapi Engkau menjagai aku, Engkau melindungi aku. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan untuk melihat penderitaan orang, penderitaan banyak orang, kemalangan banyak orang, di balik itu seharusnya keluar ucapan syukur dari mulut kita. Ya, harus. Kalau kita melihat orang-orang lain seperti itu, sementara kita, ya, sepertinya tidak dijamah oleh hal-hal seperti itu. Nah, ini yang mendorong kita untuk kita bisa mengucap syukur betapa Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi, ini hanya untuk orang-orang yang memang peragaan hidupnya
gairah hidupnya terus ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Ini bukan atau tidak berlaku bagi orang percaya yang mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Ini tidak berlaku ayat ini. Ya. Ayat 9 dan 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, ayat ini mengatakan bahwa bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, maka Tuhan akan menyatakan karyanya. Tuhan akan menyatakan karyanya. Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas orang-orang seperti ini. Ya, seperti ada jaminan bahwa malapetaka ataupun sakit penyakit itu tidak akan menjamah kita. Seperti ada jaminan. Dan memang iya. Kalau Bapak Ibu Saudara mempercayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, maka penyertaannya tidak perlu kita ragukan. Ya. Jadi penyakit itu mendekat pun tidak. Ya. Mendekat pun tidak. Sementara banyak orang lain mengalami sakitnya, tapi ini katakan penyakit itu mendekat pun tidak. Nah, masalahnya adalah tidak banyak orang yang mempunyai gairah, punya keinginan yang kuat untuk mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Nah, ini masalah. Ya, masalahnya adalah tidak banyak orang yang memiliki keyakinan atau keinginan yang kuat untuk mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Ya. Banyak mereka itu membangun penumpang-penumpang lain yang dipercayai akan mampu menjagainya sepanjang waktu. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Ya, ini khususnya bagi orang-orang percaya yang memiliki keuangan finansial yang kuat, ya, orang-orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan tinggi. Seringkali mereka mengandalkan penjagaan manusia. Ini tidak tepat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan, sekalipun secara kenyataannya, secara nyata kita itu memang ada yang menjagai, misalnya dari tempat kita kerja dikirimkan security untuk menjaga rumah kita diberikan fasilitas sopir pribadi anak-anak kita, ya, belum lagi nanti ada pengawal atau bodyguard. Tetapi jangan karena itu kita melupakan Tuhan. Jangan karena itu kita punya keyakinan bahwa aku akan aman-aman saja karena aku dijagai banyak orang. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Bagaimanapun juga penjagaan manusia itu terbatas. Dia tidak bisa menjagai kita 24 jam. Tetapi perlindungan Tuhan itu jangan diragukan. Jangan pernah diragukan. Ya, jadi ini pemahaman yang penting bagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap pada kekuatan manusia. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini. Ya. Ini yang luar biasa. Bagaimana kesungguhan Tuhan. Bagaimana kesungguhan Tuhan itu menjaga, melindungi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bisa menggerakkan para malaikat itu untuk menjaga orang-orang yang dikasihinya. Ya, dalam setiap jalan kita, Dia ada. Ya, bahkan ketika kita jatuh, para malaikat itu sudah siap untuk menatang kita. Ya, sehingga dikatakan kesakitan tidak dideritanya. Ini kan satu pernyataan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini harus menjadi keyakinan kita.
Kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang percaya yang tekun, ya, orang percaya yang memang benar-benar membangun intimasi kuat dengan Tuhan, hal seperti ini akan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu saudara. Ini pasti dinyatakan. Ya. Masalahnya sekali lagi, masalahnya adalah tidak banyak orang yang memiliki ketekunan, ya, tidak banyak orang yang memiliki ketekunan atau gairah yang kuat untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, disinilah masalahnya. Ya, ini yang menjadi masalah di sini. Ya, seperti yang saya katakan, kebanyakan orang percaya kalau dia diberkati secara jasmani, mereka akan membangun tembok perlindungan lewat kekuatan tangannya, ya, melalui kekuatan keuangannya. Ya, jadi ada orang-orang yang memang memiliki penghasilan yang sangat besar, ya, biasanya orang seperti ini pasti ada, ya, orang kalau sudah sangat kaya dan dia menjadi orang penting, orang yang terhormat, pasti di dalam orang-orang seperti ini ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwanya, pasti ada keselamatan jiwanya sendiri, keselamatan jiwa istri dan anak-anaknya, juga cucunya, pasti ada. Mereka merasakan ada, ini perlu perlindungan. Nah, akhirnya orang-orang seperti ini membangun perlindungan melalui kekuatan keuangannya. Nah, ini yang bisa melukai hati Tuhan, yang bisa melukai hati Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan uang, ya, mereka lebih mengandalkan kekuatan uang, dan nah ini yang menyedihkan, dan di dalam hatinya mereka akan merasa aman. Ini salah, ya, ini salah. Mestinya kita itu merasa aman kalau kita memang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita mempercayakan perlindungan kita dan orang-orang yang kita kasih itu pada Tuhan, bukan pada kekuatan keuangan kita. Ya, ini yang seringkali salah. Kita mengandalkan kekuatan keuangan kita untuk mendatangkan rasa aman bagi kita dan keluarga kita. Ini yang nggak boleh terjadi, ya. Maka yang dikatakan Alkitab katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, ya. Akar segala kejahatan cinta uang. Ini benar, karena uang ini tidak hanya bisa memisahkan hubungan antara sesama, ya. Karena uang itu adalah hubungan antara sesama, antara saudara kandung, keluarga besar. Ini bisa dipisahkan karena uang, ya. Maka dikatakan akar segala kejahatan itu cinta. Tetapi ternyata uang ini juga bisa memisahkan hubungan antara orang percaya dengan Allah Bapa, ya. Uang ini bisa memisahkan hubungan antara orang percaya dan Allah Bapa dengan Tuhan, bisa. Karena orang-orang seperti merasa bahwa dengan keuanganku yang kuat, aku akan merasa aman, aku akan merasa nyaman, aku akan menikmati damai sejahtera versi mereka. Ini salah besar. Nah, ini yang menyedihkan, ini yang tidak boleh terjadi dalam diri orang percaya yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Mestinya kita harus mengatakan bahwa Allah itu segalanya bagi kita, ya. Kita boleh kehilangan apapun, kita boleh ditinggalkan siapapun, asal kita tidak kehilangan Tuhan. Kita tidak ditinggalkan oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai dalam diri kita merasa aman kalau uang kita kuat, bisa bayar security, bisa bayar bodyguard. Itu salah besar. Ketenangan jiwa kita, keamanan kita itu sepenuhnya kita serahkan pada Tuhan, ya. Ayat 13 dan 14. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Coba, bagaimana Tuhan menjamin, Tuhan memberikan jaminan, ya, akan membawa orang-orang yang mengandalkan. Jadi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan itu kayaknya mendapatkan kemenangan.
mendapatkan jaminan, sekalipun singa dan ular tedung itu selalu mengintip kita. Nah, ini berbicara tentang kekuatan kuasa kegelapan. Bisa diartikan situ. Ya, karena kalau sekarang, kalau hidup zaman sekarang kan tidak ada singa dan ular tedung berkeliaran untuk melukai kita, kan tidak mungkin. Ya, ini berbicara tentang kekuatan kuasa kegelapan yang senantiasa mengincar, ya, mengintai kehidupan orang percaya. Ya, Alkitab katakan apa? Bagaikan singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari mangsanya. Tapi di sini Tuhan katakan, ya, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini satu bentuk jaminan bahwa Allah akan membawa orang-orang seperti ini mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Bahkan dari musuh yang selama ini dianggap sulit ditaklukkan. Ya, musuh yang selama ini dianggap sulit untuk ditaklukkan orang percaya. Tetapi kalau dia memang melekat dengan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan, dia akan diberikan kuasa untuk mengalahkannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ayat kuncinya di sini, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Jadi inti pembacaan dari ayat 1 sampai dengan 13 tadi ini dirangkum dalam satu ayat, yaitu ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat. Ya. Jadi bukan hanya dekat, tapi melekat. Artinya apa? Dia tidak bisa tidak, ya. Dia tidak bisa tidak hidup dengan Tuhan. Tidak bisa tidak bersekutu dengan Allah. Melekat, jadi selalu bersekutu. Nah, ini yang sering dikatakan apa? Dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup. Menghadirkan Tuhan di dalam hidup. Dimanapun dia berada, dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Ini pelajaran berharga. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu melekat. Melekat, artinya itu tidak ada jarak, melekat, benar-benar melekat. Ya. Kalau dekat kan masih ada jarak. Ya. Tapi kalau melekat itu sudah ada pisah. Jadi melekat ini berbicara tentang ketergantungan. Bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Bapa, kepada yang mulia Tuhan Yesus itu harus bisa kita wujudkan. Ini yang sulit. Nah, kita itu kenyataannya buru-buru melekat, dekat pun tidak. Buru-buru dekat, ya, menghampiri tata sucinya pun tidak. Ya. Ada gairah, ada keinginan ke sana pun belum. Ya. Yang kita punya niat untuk menghampiri tata Tuhan, untuk masuk dengan hadirat Tuhan, yang punya niat itu pun belum tentu dia dekat, apalagi melekat. Ya. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa untuk bisa mewujudkan bagaimana kita bisa melekat dengan Tuhan. Ya. Jadi ini pengakuan Tuhan. Bagaimana pengakuan Tuhan atas orang-orang percaya ini? Hatinya melekat erat kepadaku, maka aku akan melindunginya, meluputkannya dari segala ancaman mara bahaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini letak sulitnya menjadi orang percaya. Ya, maka saya katakan, kalau hanya ke gereja, tidak sulit. Kalau hanya membawa persembahan, melayani, pemain musik lah, leader lah, pengkhotbah sekalipun, itu tidak, ya mungkin sulit, tapi tidak begitu sulit. Yang sulit itu melekat itu. Benar-benar melekat sampai pernyataan itu keluar dari mulut Tuhan. Hatinya melekat. Hatinya melekat. Ya. Jadi ini harus keluar dari pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan kita, aku sudah melekat. Bukan. Mulut kita ngomong, aku sudah dekat dengan Tuhan, aku melekat. Itu kan mulut kita, omongan kita. Tetapi Tuhan merasa nggak kalau kita itu melekat pada Dia? Nah, ini yang menjadi PR besar kita. Ya. Nah, inilah sesungguhnya yang diperlukan banyak orang percaya.
ya, mendapat jaminan perlindungan dan kemenangan ketika menghadapi musuh, menghadapi lawan yang selama ini mengintai kita. Ya, tetapi kebenaran pada sore malam hari ini meyakinkan kalau kita melekat erat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami memiliki hasrat yang kuat untuk membangun intimasi dengan Engkau. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin.